Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Dwi Cahyaningtyas dengan NIM 05248439. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer. Kita di sini diminta untuk menjelaskan materi dari C sampai yang terakhir net. Oke, di sini saya sudah membuat rangkuman dari fungsi-fungsi materi tersebut. Oke, kita praktikkan saja untuk mencobanya. Di sini sudah ada tampilan command prompt. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu cd. CD sini berfungsi menambahkan direktori aktif di command prompt. Untuk penggunaan itu ada cd. User akan mengubah direktori kerja ke folder user yang ada di drive C. Kita coba jalankan apakah bisa. Ya. Di sini sudah jalannya. Kita lanjut ke nomor 2, CLC. CLC fungsinya membersihkan layar command prompt, menghapus semua teks yang ada di layar dan mengembalikan ke keadaan kosong. CLC, kita ketik CLC, kita jalankan. Di sini tadi sudah menghapus tampilan layar yang di command prompt. Oke, kita lanjut ke nomor 3, CLC slash tanda tanya. CLC slash tanda tanya, kita jalankan. CLC slash tanda tanya ini berfungsi menampilkan bantuan atau informasi melalui perintah CLC, termasuk opsi-opsi yang bisa digunakan bersama perintah tersebut. Oke, kita lanjut ke dir slash tanda tanya. Di sini berfungsi menampilkan bantuan untuk perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini. Opsi slash menunjukkan informasi tambahan atau parameter yang bisa digunakan dengan perintah dir. Oke, kita coba. Di sini sudah jalan perintah dir. Kita lanjut ke nomor 5, ifconfig. Kita ketik di sini ifconfig. Ifconfig di sini berfungsi menampilkan informasi konfigurasi jaringan dari komputer, termasuk alamat IP, subnet mask, dan gateway default untuk semua adapter jaringan yang ada. Oke, kita coba jalankan. Oke, di sini tampilan ifconfig dari perintah config seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Ifconfig slash a fungsinya menampilkan informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan, termasuk detail adapter jaringan, alamat DMIC, DNS, DHCP, dan lain-lain untuk setiap koneksi jaringan yang aktif. Oke, kita coba. Maka tampilan dari perintah ifconfig slash a akan seperti ini. Kita lanjut ke nomor 7. Ifconfig slash tanda tanya ini berfungsi melepaskan bantuan mengenai perintah ifconfig, termasuk deskripsi perintah dan opsi-opsi yang dapat digunakan. Untuk perintah ifconfig slash tanda tanya tampilannya akan seperti ini. Ini kita lanjut ke nomor 8. Ifconfig atau release fungsinya melepaskan relasi alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk semua adapter jaringan. Ini akan menghasilkan alamat IP yang ada dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP baru. Kita coba jalankan. Ya, tampilan dari perintah ifconfig release akan seperti ini. Kita lanjut ke nomor 9. Ifconfig atau remove berfungsi meminta remove alamat IP baru dari DHCP server setelah melakukan relase alamat IP sebelumnya. Perintah ini akan mencoba untuk mendapatkan alamat IP yang baru. Kita coba jalankan. Ya, tampilan dari nomor perintah dari ifconfig atau remove akan seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Ifconfig atau display DNS berfungsi menampilkan cache DNS domain name system yang disimpan oleh komputer. Ini berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya di-resolve ke alamat IP. Oke, tampilan untuk perintah ifconfig display DNS akan seperti ini.
Oke, kita lanjut ke nomor 11. It contains closed DNS. Fungsinya ini menghapus closed DNS yang ada di komputer. Ini berguna jika ada masalah terkait dengan resolusi nama domain atau untuk memastikan komputer mendapatkan informasi DNS yang terbaru. Oke, kita coba menonton. It contains maka tampilannya akan seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor 12. It contains slash register DNS berfungsi mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS yang dibuatkan. Ini biasanya digunakan untuk memperbarui catatan DNS yang terkait dengan komputer di jaringan lokal atau di internet. It contains slash register. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita lanjut ke nomor 13. Perintah ping. Ping di sini berfungsi mengirimkan paket PCNT echo request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Perintah ini sering digunakan untuk mengecek konektivitas jaringan. Kita coba dengan Oke, maka hasil tampilannya akan seperti ini. Lanjut ke nomor 14. Netstat. Netstat berfungsi menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Ini mencakup daftar port yang terbuka, status koneksi, TCP atau IP, dan informasi lainnya terkait jaringan. Kita coba jalankan. Oke, tampilannya akan seperti ini. Ini ke nomor 15. Trackcode fungsinya menunjukkan jalur atau rute yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan, misalnya alamat IP atau domain. Trackcode ini mengidentifikasi setiap hop atau titik perantara di sepanjang jalur koneksi. Kita coba. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Ini ke nomor 16. Tapping. Fungsinya tapping ini yaitu kombinasi dari perintah ping dan trackcode. Tapping mengirimkan paket dalam jalur tertentu, mengukur waktu respon, dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hop dalam rute tersebut, termasuk kehilangan paket. Kita coba. Tapping. Hasilnya akan seperti ini. Ini ke nomor 17. Mesh lookup. Fungsinya yaitu digunakan untuk melakukan pencarian DNS dengan perintah ini. Anda bisa mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain atau mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP. Ini nomor 17 sudah seperti ini. Kita lanjut ke nomor 17. Next di sini berfungsi yaitu baru perintah digunakan untuk mengkonfigurasi dan menyelesaikan masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows. Anda dapat menggunakan untuk mengkonfigurasi firewall, pengaturan IP, dan banyak pengaturan jaringan lainnya. Kita coba. Kita bisa menulis ulang. Coba firewall. Ya. Kita bisa lanjut seterusnya. Nomor 19. Route. Fungsinya menampilkan atau mengkonfigurasi tabel routing di sistem operasi. Tabel routing adalah daftar aturan digunakan oleh sistem untuk memutuskan rute mana yang akan digunakan untuk mengirimkan paket jaringan. Tampilannya akan seperti ini. Kita lanjut ke perintah terakhir yaitu Next di sini berfungsi untuk mengkonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan. Beberapa subunit yang digunakan dengannya termasuk NetUse untuk mengubah drive jaringan, NetUser untuk mengelola akun pengguna, NetShare untuk berbagi produk, dan lain-lainnya. Kita coba. Tampilannya akan seperti ini. Segitu penjelasan pemahaman materi saya pada tugas 2 jaringan komputer. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih.